Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar sobat muda semuanya pada hari ini? Saya yakin pasti baik-baik saja dan tetap selalu menjaga kesehatan walaupun hari ini adalah hari libur. Dan untuk pemeluk agama Hindu saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Nah, pada kali ini saya ingin membahas tentang migrasi. Apa sih itu migrasi dan apa itu macam-macamnya? Nah, karena kalau kita bicara tentang kependudukan, maka kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya perpindahan penduduk. Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lain berkaitan dengan IPS. Saya lanjutkan. Nah, apa itu pengertian dari mobilitas penduduk? Pengertian secara sederhana adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh ya, mobilitas penduduk itu sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua, apakah itu secara sosial atau secara geografis. Kalau secara sosial biasanya berkaitan dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, bisa naik atau bisa turun. Tapi kalau mobilitas secara geografis berarti perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang akan saya bahas ini adalah mobilitas geografis. Nah, mobilitas ini ada yang sifatnya permanen atau tidak permanen. Berapa atau bagaimana standar seseorang itu dianggap mobilitas permanen? Itu kalau dia sudah akan tinggal di satu tempat minimal 6 bulan atau lebih terus menerus, maka itu sudah dianggap sebagai mobilitas permanen. Tapi kalau kurang dari itu, maka dianggap sebagai mobilitas non permanen. Mobilitas permanen ini sendiri itu nama lainnya adalah migrasi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain ada yang sifatnya internasional, ada yang sifatnya nasional. Secara internasional maka kita akan mengenal 3 jenis migrasi. Yang pertama adalah imigrasi, 2 emigrasi, 3 remigrasi. Ingat ya, huruf depannya I, huruf depan yang kedua E, yang ketiga re. Seringkali orang itu atau siswa itu sering kebalik-balik menganggap itu sama. Alah, mister, ini cuma beda satu huruf saja, 2 huruf, padahal beda huruf sudah memiliki pengertian yang berbeda. Kita bahas yang pertama adalah imigrasi. Namanya saja in, berarti masuk. Artinya masuknya penduduk dari negara asing ke suatu negara. Saya ambil contoh secara gampangnya, misalnya ini Indonesia, maka masuknya penduduk dari Australia atau Malaysia ke Indonesia, maka itu disebut imigrasi, di mana orang yang melakukannya itu disebut dengan imigran. Yang kedua adalah emigrasi. Itu adalah out. Artinya apa? Keluarnya penduduk dari suatu negara untuk berpindah ke negara lain. Nah, ini pengertiannya hampir-hampir mirip sehingga sering kebalik-balik. Saya ambil contoh gampangnya, misalnya kita orang Indonesia itu yang akan pindah ke Singapura misalnya. Maka bagi pemerintah Indonesia ini disebut dengan emigrasi karena orang itu keluar dari negara Indonesia. Nah, jadi saya ambil contoh langsung bedanya imigrasi dan emigrasi itu misalnya saya dari Indonesia pindah ke Singapura. Bagi penduduk Indonesia, saya meninggalkan negara Indonesia, maka itu disebut dengan emigrasi, keluar. Tapi bagi pemerintah Singapura, maka itu disebut dengan imigrasi karena saya masuk ke Singapura. Itu seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan remigrasi itu apa? Itu adalah perpindahan penduduk untuk kembali ke negara asal. Saya ambil contoh misalnya tadi begitu saya sudah meninggalkan Indonesia untuk ke Singapura untuk bekerja misalnya.
Tapi setelah berapa lama, 5 tahun, 6 tahun, saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Maka otomatis begitu saya balik ke Indonesia, itu disebut dengan remigrasi karena saya kembali ke negara asal saya. Dan ini kita sering banyak menemukan misalnya para TKI atau TKW yang sudah selesai kontraknya, habis masa kerja di negara tujuan, maka mereka akan kembali lagi ke Indonesia. Walaupun setelah itu mereka akan menjalani kontrak yang baru untuk pergi ke negara tujuan. Mengenai migrasi internasional ini ada yang mau ditanyakan? Saya yakin kalian pasti sudah cukup jelas. Berikutnya adalah migrasi nasional. Migrasi nasional itu secara umum akan dibedakan menjadi 3. Walaupun nanti di beberapa sumber referensi yang lain itu bisa beda-beda. Tapi saya mengacu pada satu sumber saja. Jadi nanti kalau kalian ternyata selain mendengarkan video saya juga mendengarkan dari sumber yang lain, ternyata sedikit perbedaan, maka harap dimaklumi. Nah, migrasi nasional secara umum dibedakan menjadi 3. Apakah itu transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Bisa jadi nanti ada sumber yang menyebutnya evakuasi. Itu misalnya adalah orang-orang yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain karena tempat asalnya itu terkena suatu bencana alam misalnya. Nah, apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu kawasan yang padat penduduknya untuk dipindahkan ke wilayah yang masih sedikit atau jarang penduduknya. Umumnya transmigrasi ini yang dilakukan di Indonesia itu terjadi antar pulau. Bedakan nanti antara transmigrasi dengan ruralisasi karena sering nanti kebalik-balik. Biasanya orang yang mengikuti program transmigrasi ini adalah para petani. Para petani yang mereka itu tidak memiliki lahan dan kemudian mereka mengikuti program transmigrasi, itu mereka nanti akan disediakan lahan oleh pemerintah. Macam-macam dari transmigrasi itu ada, secara umum ada 4. Yang pertama adalah transmigrasi umum, transmigrasi spontan, transmigrasi sektoral, dan juga transmigrasi bedol desa. Transmigrasi umum adalah suatu transmigrasi yang merupakan program dari pemerintah, di mana transmigrasi ini itu seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sudah menyediakan biaya perjalanan, kemudian menyediakan lahan pertanian untuk dikelola, dan juga menyediakan biaya hidup untuk beberapa bulan. Umumnya, kalau dulu saya pernah baca itu ada 2 hektar, tapi ada yang menyebutnya 1 hektar lahan yang disediakan oleh pemerintah. Saya kurang tahu sekarang yang seperti apa karena buku beda lagi. Kalau itu transmigrasi sektoral, maka itu adalah transmigrasi yang merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah daerah asal dengan pemerintah daerah tujuan. Jadi 2 pemerintah daerah ini memiliki kerjasama dan otomatis biaya dan juga lahan pertanian itu wewenang dari pemerintah daerah tersebut, bukan wewenang dari pemerintah pusat. Nah, yang ketiga adalah transmigrasi spontan. Kalau transmigrasi spontan itu transmigrasi yang terjadi karena kesadaran sendiri oleh masyarakat. Karena ini merupakan kesadaran sendiri oleh masyarakat, biasanya transmigrasi ini itu dibiayai sendiri oleh orang tersebut. Pemerintah hanya menyediakan lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah transmigrasi bedol desa. Umumnya transmigrasi seperti ini itu satu desa dipindahkan karena desa tersebut akan terkena suatu proyek, misalnya daerah yang ada di bendungan Waduk Gajah Mungkur misalnya. Jadi itu dulu satu desa, kemudian desa itu dipindahkan semua dari perangkatnya, penduduknya. Jadi mereka supaya walaupun pindah, tapi karena dalam satu komunitas yang sama, mereka tidak perlu kesusahan untuk melakukan adaptasi. Oke, yang ketiga adalah urbanisasi. Urbanisasi jelas kita tahu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah,
oh ini kita pasti sudah umum sekali mendengar ini, karena memang di negara manapun, terutama negara berkembang, itu pasti terjadi proses urbanisasi dalam skala yang besar. Kenapa mereka melakukan urbanisasi ini? Tentu saja ada banyak faktor. Misalnya, satu, lahan pertanian yang sudah semakin sempit. Lahan pertanian yang sudah semakin sempit, otomatis kalau terus dikelola dan jumlah anggota keluarganya banyak, tidak mencukupi kebutuhan. Belum lagi sektor pekerjaannya juga memang lebih terbatas, tidak banyak pilihan, itu juga bisa. Yang ketiga berkaitan dengan upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja di kota-kota pada umumnya dianggap lebih tinggi dibandingkan kalau di desa. Kalian bisa bandingkan UMK di berbagai kota dengan di kabupaten-kabupaten, itu pasti beda jauh. Nah, bisa jadi karena fasilitas-fasilitas yang disediakan juga terbatas. Saya ambil contoh misalnya mulai dari rumah sakit, sekolah, itu kan kadang-kadang di desa-desa itu juga terbatas pilihannya, atau mungkin sarana hiburan itu juga. Kemudian juga ada lagi perasaan bahwa menjadi seorang yang bekerja di kota itu dianggap lebih baik. Jadi ada orang-orang yang mungkin berpikir kalau dia bekerja di kota itu secara status sosial di masyarakat itu dianggap lebih baik di desa dibandingkan kalau dia tetap tinggal di desa, karena berkaitan dengan prestis, upahnya, kemudian juga informasi yang didapat pasti juga akan lebih cepat, misalnya seperti itu. Nah, sementara yang terakhir adalah sementara yang terakhir itu adalah ruralisasi. Apa itu ruralisasi? Ruralisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, ini yang hampir-hampir mirip dengan transmigrasi ini. Karena kalau transmigrasi umumnya dilakukan oleh petani dan dari daerah yang padat, yaitu misalnya dari Pulau Jawa ke Kalimantan, maka ruralisasi ini dari kota-kota besar menuju ke daerah pedesaan. Kenapa kok mereka melakukan itu? Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mungkin mereka sudah jenuh dengan kehidupan di kota. Kemudian, jadi kehidupan kota ya cuma seperti itu saja. Kemudian yang kedua, mungkin karena harga lahan di kota itu semakin mahal, jadi mereka pengen cari rumah yang ada di desa. Saya ambil contoh kayak nggak usah jauh-jauh, kok misalnya kayak di Surabaya, banyak orang yang mencari rumah di daerah Gresik, di daerah Sidoarjo yang jauh dari Surabaya, sehingga harga rumahnya atau harga lahannya itu masih terjangkau. Kemudian juga karena ingin tinggal di tempat yang tenang. Kalau kalian sering jalan-jalan ke Mangan, ke Gresik, kemudian ke Sidoarjo, itu daerah pedesaannya itu cenderung kita lebih tenang, polusi udara juga lebih sedikit, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin karena orang-orang yang sudah tinggal di kota ini, mereka tidak mampu mengikuti perubahan dinamika yang ada di kota apapun itu, mungkin dari gaya hidup masyarakatnya, mulai dari yang materialistis, individualis, itu dia tidak lagi mampu bisa mengikuti, dia tidak cocok dengan gaya hidup seperti itu misalnya. Dan yang terakhir bisa jadi karena orang tersebut memiliki ikatan yang sangat kuat dengan daerah asal. Saya ambil contoh misalnya kalau seseorang yang rumahnya di Kediri dan kemudian dia bekerja di Surabaya dan dia tidak ingin ingin kembali ke Kediri lagi, apalagi kalau dia sudah mengalami masa mau pensiun, maka dia mungkin merencanakan untuk tinggal di rumah keluarganya di Kediri atau beli rumah di Kediri. Jadi kalau dia pensiun, dia akan pergi dari Surabaya menuju Kediri. Nah, itu juga termasuk contoh faktor yang mendorong terjadinya ruralisasi. Nah, kemudian mobilitas yang sifatnya non permanen ini juga bisa dibedakan secara umum ada dua. Apakah itu mobilitas musiman atau juga mobilitas harian. Kalau yang sifatnya mobilitas harian itu adalah perpindahan penduduk yang terjadi secara teratur setiap hari dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi itu beda daerah.
Saya ambil contoh sederhananya gini. Orang-orang yang tinggal di Sidoarjo tapi dia bekerja di Surabaya, sehingga setiap pagi dia pergi ke Surabaya, tetapi pada sore atau malamnya dia balik lagi ke Sidoarjo. Jadi terjadi terus-menerus karena mereka bekerja atau menempuh pendidikan di Surabaya. Umumnya orang-orang dengan tipe seperti ini, maka proses mobilitas harian atau disebut juga dengan komuter atau disebut juga dengan pengelaju itu membuat daerah kota tujuan misalnya Surabaya itu menjadi lebih padat di siang hari daripada malam hari, karena banyak penduduk dari luar kota yang masuk ke Surabaya untuk melakukan aktivitas. Nah, kalau yang itu sifatnya musiman, misalnya orang-orang ini dia kembali ke tempat asalnya setiap beberapa bulan sekali. Bisa jadi karena mereka itu punya keluarga di tempat asalnya, dan jadi mereka itu punya anak istri di tempat asalnya, sehingga setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali itu mereka pulang ke rumahnya untuk menjenguk seperti itu. Jadi ada ikatan yang kuat secara emosional dengan tempat asalnya, karena di situ keluarganya tinggal. Jadi keluarganya tidak ikut dibawa ke tempat dia bekerja di kota besar. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi migrasi? Karena kita bicara migrasi baik itu internasional maupun nasional, otomatis kita campurkan dulu semua faktor pendorongnya. Yang pertama bisa karena kekurangan sumber daya alam. Sumber daya alam di tempat tujuan itu sudah sumber daya alam di tempat asal itu sudah semakin berkurang, sehingga orang memutuskan untuk berpindah ke tempat lain yang lebih menjanjikan. Seperti yang saya katakan, kalau di Jawa itu tanahnya kosong, lahan kosongnya semakin sedikit, jadi orang berpindah ke daerah lain yang tanahnya masih luas. Atau bisa juga karena adanya pekerjaan, kesempatan kerja yang lebih besar, kayak tadi urbanisasi. Kalau misalnya di daerah asalnya itu peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu kecil, tapi kalau di kota besar dia lebih besar, otomatis dia akan memiliki kesempatan atau keinginan untuk bekerja di kota, yang penting kan tidak menganggur. Kemudian juga karena ada faktor tekanan politik maupun agama. Kita tahu misalnya di suatu tempat itu ternyata ada suatu proses diskriminasi kelompok tertentu, entah mungkin kelompok dari segi kesukuan atau agama, itu dia itu terdiskriminasi di daerah tersebut. Itu bisa jadi akan mendorong orang-orang ini yang menjadi minoritas untuk pindah ke tempat lain yang walaupun dia mungkin minoritas tapi dia itu lebih bisa dihargai. Itu juga bisa mempengaruhi terjadinya proses migrasi. Dan yang berikutnya adalah karena proses perkawinan. Itu bisa, contoh kalau misalnya orang itu asalnya dari Surabaya kemudian dapat jodoh dari Jakarta, nah bisa jadi orang yang dari Surabaya ini dia akan ikut pasangannya ke Jakarta. Nah, jadi faktor perkawinan juga bisa mempengaruhi migrasi, dan juga faktor pekerjaan. Misalnya dia sejak awal itu bekerja di Surabaya, tapi perusahaannya itu memiliki banyak cabang di mana-mana. Tiba-tiba kemudian dia ditugaskan untuk dipindahkan ke Maluku, Ambon. Nah, itu berarti mau nggak mau kalau dia memang loyal dan juga ingin tetap bekerja di perusahaan tersebut, dia akan menyanggupi untuk dipindahkan ke Maluku. Kemudian juga bisa lagi karena tidak cocok dengan adat budaya di daerah asal. Kalau misalnya di daerah asal itu memiliki budaya yang dia itu dirasa mengekang dan tidak sesuai dengan dirinya, bisa jadi dia akan pindah ke tempat lain yang lebih terbuka dengan hal-hal yang baru. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya yakin sekali kalian sudah jelas dengan pengertian dari migrasi dan juga macam-macam migrasi. Saksikan terus saya di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.